Assalamualaikum anak-anak. Dijawab ya, salam dari ibu, jangan lupa supaya berkah. Apa kabar hari ini anak-anak semuanya? Masih semangat gak untuk belajar? Insya Allah tetap semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran, coba mana ketua kelasnya? Ketua kelasnya tolong untuk mempersiapkan kelasnya dulu. Coba dimulai. Ya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Ya, selanjutnya kalian isi daftar kehadiran matematikanya. Untuk link daftar kehadiran sudah ibu share ke grup. Kalian jangan lupa untuk mengisinya paling lambat jam 7 ya. Kalian sudah mengisi absen untuk pelajaran matematika. Nah, kalau sudah mengisi absen, terima kasih buat kalian yang belum mengisi absen. Ibu tunggu absennya ya. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai pola bilangan. Ini adalah pertemuan pertama kita dalam pembelajaran matematika di kelas 8. Coba siapkan bukunya, buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya ya. Kompetensi dasar pada pertemuan pertama ini yaitu 3.1 membuat generalisasi dari pola barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Lalu 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Outline yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yang pertama adalah definisi pola bilangan, yang kedua persamaan barisan bilangan, yang ketiga generalisasi pola bilangan, dan terakhir barisan Fibonacci. Bentuk-bentuk pola, kita bisa melihat bentuk-bentuk pola seperti ini. Jadi kita bisa menggambarkan pola itu dalam bentuk titik-titik seperti ini yang di atas, ataupun kita juga bisa membuat pola-pola itu dalam bentuk-bentuk seperti ini. Contohnya ada segitiga, persegi, segi 5, atau persegi 6. Nah, kita juga bisa menemukan pola itu dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya nih, pola yang ada di dalam bunga, lalu pola yang ada di dalam cangkang hewan, lalu pola yang ada di dalam buah cemara. Selain itu, kalian pernah nggak ke perumahan? Kira-kira apa sih yang beda dalam perumahan sama rumah yang biasa? Ada yang tahu nggak nih? Ya, betul. Kalau kalian lihat masuk ke perumahan, kira-kira rumahnya itu nomornya bersusun atau enggak? Ada sih Bu yang bersusun, tapi ada juga Bu yang lengkap-lengkap. Ya, contoh nih kita bisa melihat pola itu dalam penataan nomor rumah. Contoh nih, biasanya kita kan perumahan itu bentuknya kayak gini ya. Tengah-tengahnya itu jalan kan. Terus ini rumahnya depan-depanan atau samping-sampingan. Nah, kalau kalian lihat di sini, di dalam nomor rumah ini, contoh misalkan yang atas, ini 1, ini 3, lanjut ke 5, 7 sampai 19. Yang bawah 2, 4, 6, dan seterusnya sampai 20 misalkan. Kira-kira kalian menemukan nggak dari nomor rumah yang atas sama bawah itu menemukan pola nggak? Ayo, siapa yang mau jawab? Iya, betul. Yang atas itu kalau kalian lihat polanya, Bu, dari nomor 1 ke nomor 3 lengkap 2, Bu. Dari nomor 3 ke 5 juga sama, Bu, lengkap 2. Terus dari 5 ke 7 juga sama, Bu, lengkap 2. Iya, betul. Yang bawah, coba kita lihat lagi yang bawah. Bu, awalnya 2, ke 4. Iya, Bu, lengkap 2. Terus ke 6, sama, Bu, lengkap 2 juga. Berarti yang atas sama yang bawah sama-sama lengkap 2. Iya, betul banget. Bu, aku mau jawab dong. Apa coba jawabannya? Aku lihat nih Bu, kalau yang atas itu bentuknya bilangannya ganjil nih Bu polanya. Sedangkan yang bawah genap juga. Wah, pinter banget itu kalian kalau melihat pola seperti itu. Ya, jawaban dari 2 teman kalian yang jawab seperti itu jawabannya benar dua-duanya.
pola pada pita berwarna. Contohnya nih, kalian melihat nggak ada gambar pita di sini? Ya, pita di sini itu ada berapa warna? Iya, 3 warna, ada merah, ada putih, dan biru. Setiap warna di dalam pita tersebut ada nomornya juga. Sekarang, sebelum kalian melihat seperti itu, kalian lihat, tegesin, wah ternyata di dalam pita itu tuh ada membentuk pola loh. Kita buatlah tabel untuk mempermudah kita. Kita lihat warna merah. Di warna merah itu ada angka 0, 3, 6, 15, dan terakhir itu 18 ya. Sedangkan di putih itu ada nomor 1, 4, 7, 16, biru 2, 5, 8, 17, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan nih, di pita yang warna merah, kita lihat angkanya. Kalau kita perhatikan, angkanya itu ternyata bisa loh dibagi 3. Iya enggak? Iya, betul. Sedangkan yang putih, dari angkanya itu bisa dibagi 3, tapi ada sisanya nih 1. Sedangkan biru bisa juga dibagi 3, tapi ada sisanya 2. Nah, jadi kita lihat di dalam warna merah, putih, dan biru itu ada masing-masing deskripsi dari polanya itu. Hasil penimbangan. Nah, kalau misalkan kalian suatu saat disuruh misalkan sama orang tua atau sama wilayah kalian untuk mengukur nih, atau sama gurunya, coba dong ukur timbangan berat badan siswa. Contoh nih, misalkan timbangan yang pertama, anak pertama beratnya 30, anak kedua beratnya 30, sampai anak ke-50 misalkan ada 35 kilo. Nah, kalian kan kalau ngecek seperti ini satu-satu untuk menjumlahkan tuh agak sedikit lama ya. Nah, kalian bisa dengan mempermudah kerjaan kalian dengan cara meringkas tabel ini menjadi seperti ini. Contoh, yang berat 30, kita cek 30 ada berapa anak ya? 1, 2, mana lagi? 3, 4, ada lagi? Oh, ini bawah ya, 5 dan 6. Ada 6 orang, kita tulis di frekuensinya 6. 31 ada 5, kita cek lagi 1. Mana lagi ya? 2, 3, 4, dan 5. Ya, betul 5. Kita cek lagi terakhir di berat 36 ada 3 orang. Nah, kita totalin lah semuanya. Sebelum kita total semuanya, kita cek dulu satu persatu dengan cara mengalihkan antara berat dan frekuensinya. 30 kali 6 ada 180, 31 kali 5 ada 155, sampai terakhir 36 kali 3 sebesar 108. Kita cek total seluruhnya, kita jumlahin 180 tambah 155 tambah 288 sampai tambah 108. Didapatkan jumlah keseluruhannya itu adalah 1650. Nah, kalau kita masing-masing kita lihat ini, ternyata lebih mudah mana? Tabel biru atau tabel hijau? Ya, lebih mempermudah kita kan? Selanjutnya persamaan barisan bilangan. Contoh nih, ada soal seperti ini. Pada peringatan ulang tahun ke-64, toko baju bintang memberikan diskon sebesar 90% kepada 64 orang pembeli pertama. Nah, jam 8 sudah ada nih 8 pembeli. Jam 8:05 sudah bertambah menjadi 16 orang. Dan jam 8:10 bertambah lagi menjadi 24 pembeli. Jika pola seperti ini berlanjut terus, kira-kira pada pukul berapa ya 64 pembeli itu akan masuk ke toko tersebut? Nah, sekarang kita buatin tabel dulu. Contoh, di pukul, kita start tadi jam 8 ya. Iya, jam 8, terus ada lagi jam 8:05, ada lagi jam 8:10. Nah, terus jumlah pembeli awalnya ada 8, terus ada 16, lanjut ada 24. Nah, kita lihat dari jam 8:85 terjadi penambahan 8 orang. Jam 8:05 sampai jam 8:10 sama, dari 16 menjadi 24 ada penambahan 8 orang. Jam 8:10 sampai jam 8:15 dari 24 kita tambahin juga 8, yaitu dapat 32. Lanjut di 8:20 kita dapat 40 pembeli.
Nah, pada saat kita lihat di jumlah pembeli yang 64, di sini ternyata adanya di pukul 8:35. Jadi polanya itu pada pukul ini polanya tuh membentuk bedanya itu 5 menit ya, 8:05, 8:10 sampai nanti kita buat misalkan 8:45. Jumlah pembeli juga sama berpola. Awal 8 menjadi 16 terjadi penambahan. Sama dari 16 ke 24 juga sama terjadi penambahan sekitar 8. Maka kita coba ke sini tambahin 8 lagi. Tambahin 8 lagi, 40 tambah 8, 48, 48 tambah 48 tambah 8, 56, lalu 56 tambah 8, 64. Didapatlah 64 pembeli ini terjadi pada pukul 8:35. Persamaan barisan bilangan, contoh nih, ada soal kayak gini, temukan 3 barisan bilangan berurutan yang jumlahnya 60. Berarti kita harus punya 3 bilangan A tambah B tambah C yang nilainya 60. Kira-kira berapa ya? Ya, kita dapat nilainya itu adalah 18 tambah 20 tambah 22. Kita cek 18 tambah 20, 38. 38 tambah 22, hasilnya sama ya, 60. Kita cek lagi 18 tambah 20 apa? Bilangan genap juga, 22 juga sama, bilangan genap. Ada berapa bilangan genap di sini? Ada 3. Jadi kita dapat bilangan genapnya itu adalah 18, 20 dan 22. Generalisasi pola bilangan. Contoh ada masukan yang pertama, yang kedua, 3, 4, dan 5, dan luarannya itu untuk masukan yang pertama dapat 1, yang kedua dapat 9, yang ketiga dapat 29, dan yang keempat dapat 67, lalu yang kelima dapat 121. Kalau kita lihat polanya, di sini adalah, ini kita anggap masukannya itu adalah N. Dan sedangkan luaran kita dapat rumus, ini polanya, N pangkat 3 tambah N kurang 1. Jadi pertanyaannya, luaran yang dihasilkan saat dimasukkan bilangan 9 berapa sih? Masukinlah ke sini. Jadi 9 pangkat 3 tambah 9 kurang 1. 9 pangkat 3 hasilnya 729. 9 kurang 1 hasilnya 8. 729 tambah 8 hasilnya 737. Suku dari pola barisan. Temukan 2 suku berikutnya dari pola barisan berikut. Contoh ada soal kayak gini, ada angka 5, 11, 23, 47, 95, dan 191. Kita lihat di sini. 5 itu sebagai U1, 11 itu sebagai U2, 23 sebagai U3, 47 sebagai U4. Di soal baru ini ya, yang sudah diketahui kira-kira kita harus mencari suku selanjutnya itu berapa. Kenapa kita bisa dapat 95 dan kenapa kita bisa juga dapat 191. Ini penjelasannya. Kita lihat, dari 5 ke 11 itu nambah 6. Dari 11 ke 23 nambah 12. Dari 23 ke 47 nambah 24. Ternyata polanya ini masih belum urutan. Kita cek lagi polanya ini nih. Dari 6 ke 12 kali 2. Dari 12 kali 2, dari 12 ke 24 dikali 2 juga. Nah, kalau ini udah tetap kan, berarti dari sini ke sini awalnya kita kalikan 2 dulu, hasilnya 48, baru deh 47 ditambah 48 dapat hasilnya 95. Ini sebagai U5. Lanjut, untuk mendapatkan 191 dapat dari mana? Sama dari atas dulu. Kita kalikan 2, hasilnya 48 kali 2 dapat 96. Lalu jumlahkan antara 95 dengan 96. Didapatlah hasil 191. Ini sebagai U6. Jadi 2 suku berikutnya adalah 95 dan 191. Suku dari pola barisan lagi. Contoh di sini ada 3 kolam, kolam 1, kolam 2, dan kolam 3. Di dalam satu kolam itu ada ubin warna putih dan ubin yang berwarna biru.
Kita lihat di kolom 1, ubin yang berwarna biru ada 1. Ubin yang berwarna biru pada kolom 2 ada 4. Dan pada kolom 3 ada 9. Kita cek lagi ubin yang berwarna putih. Kita cek ya, ditanya soalnya di soal itu berapa sih ubin putihnya. Kita cek lagi. Ubin putih itu kita lihat di sini ada berapa? Ada 8. Di sini ada 12. Di sini ada 16. Di sini kita dapat 20 sama 24. Kita lihat lagi. 8 sebagai U1, 12 sebagai U2, 16 sebagai U3, 20 sebagai U4, dan 24 sebagai U5. Dari 8 ke 12 itu nambah 4. Dari 12 ke 16 juga nambah 4. Tapi sebelumnya 8 tambah 4 tambah 4. Kita ambil dari suku awal. Nah 20 dapat dari mana? Dari 8 tambah 4 tambah 4 tambah 4 lagi. 24 dapat dari mana? Nambah 4 lagi, dari 8 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Jadi awalnya kita start dari 8 tambah 4. Nah yang ini jangan dihilangin lagi nih. Ternyata dari 12 ke 16 juga sama, nambah 4 lagi yang ini. Nah dari 16 ke 20 nambah 4 lagi yang ini. Dari 20 ke 24 juga sama, nambah 4 yang ini. Jadi background dari sebelumnya itu jangan dihilangkan. Nah bisa kita rangkum menjadi rumusnya 8 tambah N kurang 1 dikali 4. Ini polanya. Jadi kita lihat dari 8. Terus di sini N kurang 1 karena pada saat selanjutnya itu kita kurangin. Kurang 1 dikali dengan karena polanya itu nambah 4. Nah, sekarang pertanyaannya berapa sih kalau misalkan ada 1000 ubin biru, kira-kira ubin putihnya berapa? Nah, masukin ke rumusnya. Berarti kita lihat 1000 ya di sini patokannya. Berarti masukin 8 tambah N-nya kita ganti dengan 1000 dikurang 1 dikali 4. 8 tambah 999 kali 4. Karena 1000 dikurang 1 itu hasilnya 999. Lalu 8 ditambah hasil dari perkalian ini adalah 3996. Dapatlah ketika 1000 ubin biru, makanya ubin putih jumlahnya ada 4004 ubin putih. Generalisasi pola bilangan. Contoh nih, kita punya lampu hias yang berubah dari warna hijau, kemudian kuning, kemudian merah, dan seterusnya. Berubah itu setiap 2 detik dengan pola yang sama. Kira-kira warna lampu apakah yang menyala pada urutan ke-15? Kita bikin tabel dulu untuk mempermudah kita. Nah, di warna merah seperti ini. Karena warna merah, karena pertama itu warna hijau dulu ya, berarti kita punya 1. Kemudian kuning yang kedua dan merah yang ketiga. Berubah setiap 2 detik, berarti lanjut lagi nanti dia lengkap lagi. Berarti habis merah ke hijau lagi, keempatnya. Berarti yang lanjut habis hijau ke kuning, yaitu kelima. Lanjut lagi ke merah. Dari merah nanti kemana lagi? Ke hijau lagi, makanya 7 dan seterusnya. Kalau kita lihat di antara bilangan ini, merah itu dari 3 ke 6 lalu ke 18 nanti. Itu adalah merupakan bilangan yang bisa dibagi 3. Yang kuning 2, 5, 8 sama. Itu adalah bilangan yang bisa dibagi 3 tetapi sisa 2. Sedangkan hijau ada 1, 4, 7, dan 16. Itu adalah bilangan yang bisa dibagi 3 tetapi sisa 1. Makanya lampu yang akan menyala pada urutan ke-15 adalah merah. Kenapa? Karena 15 ini adalah bilangan yang bisa dibagi 3. Maka dia akan menyala nanti warna merah. Generalisasi pola bilangan lagi. Contoh di sini ada lapisan pertama. Ini pertama kita bercabang-cabang ya. 1, terus bercabang 1 lagi, bercabang menjadi 2. Dari 1 ini bercabang 2 lagi. Dari 1 ini bercabang 2. Nah ini lapisan yang pertama, lapisan yang kedua, lapisan yang ketiga, dan lapisan yang keempat. Kalau kita buat tabel seperti ini, ada 4 lapis. Nah, lapisan pertama, cabangnya ada berapa? 1. Lapisan yang kedua ada 2. Lapisan yang ketiga ada berapa? 1, 2, lalu 3, 4.
Lapisan yang keempat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang total cabang pohon. Lihat, yang ke satu lapisan 1 ada 1. Yang kedua ada berapa? Dari 1, 2, 3. Lapisan ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lapisan yang keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah gini, kalau kita lihat antara lapisan ini dengan banyak cabang, kita lihat kok 1 bisa jadi 1 ya, 2 kok bisa jadi 2 ya, 3 kok bisa jadi 4 ya, 4 kok bisa jadi 8 ya. Nah yang pertama kita lambangkan dengan N, yang kedua kita bisa lambangkan dengan 2N, dan ini bisa kita lambangkan 2 pangkat N dikurang 1. Jadi kalau misalkan ditanya ke 8, langsung aja 2 kali 8 yaitu 16. Kalau ditanya ke 8 juga, langsung aja masukin 2 pangkat 8 dikurang 1. 2 pangkat 8 itu 256 dikurang 1, hasilnya 255. Ada lagi contoh kita mencari tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 1. Nah kita tulis ini 3 pangkat 1 sampai 3 pangkat 7 aja dulu ya. 3 pangkat 1 sama dengan nilainya 3, 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3 yaitu 27, 3 pangkat 4 81, dan 3 pangkat 7 2181. Sekarang kita lihat angka satuan, berarti kalau angka satuan itu angka yang paling akhir. Di sini 3 pangkat 1 angka terakhirnya 3, 3 pangkat 2 angka terakhirnya 9, 3 pangkat 3 angka terakhirnya 7, 3 pangkat 4 angka terakhirnya 1, 3 pangkat 5 angka terakhirnya 3, dan 3 pangkat 6 angka terakhirnya 9, terakhir 3 pangkat 7 angka terakhirnya 7. Sekarang kita lihat di sini ada yang sama nggak? Kita cek. Ya, contoh nih, ini sama, yaitu 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 5. Jadi 1, 5, nanti seterusnya 9 dan 13 dan seterusnya. Kita cek lagi ada yang sama? Iya, 9 dan 9, yaitu 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 6. Makanya 2, 6, 10, 14 dan seterusnya. Terus yang terakhir, di sini ada 7 ya, yaitu 3 pangkat 3 dan 3 pangkat 7. Lalu 11, 15. Kita lihat dari 3 ini dulu. Yang kotak warna oranye ini itu merupakan bilangan yang bisa dibagi 4, tapi sisanya 1. Ini kotak hijau, ini adalah bilangan yang bisa dibagi 4 dan bersisa 2. Yang kotak warna hitam bisa dibagi 4 dan bersisa 3. Sedangkan ini contoh 3 pangkat 4, yaitu angkanya 1. Nih, berarti nanti 3 pangkat 4, 3 pangkat 8, ini polanya 4, 8, 12, 16 itu adalah habis dibagi 4. Jadi pertanyaannya, kalau 3 pangkat 100 berapa ya kira-kira? Nah, 100 itu kan bisa tuh dibagi 4, habis kan dibagi 4. Makanya angka satuannya itu adalah 1. Barisan Fibonacci. Di sini ada pola seperti ini. Kalau kalian lihat, ini susah banget nih polanya, jangan khawatir. Kita cek lagi. Nah, didapat satunya ini dapat dari mana? 0 tambah 1. 2 ini dapat dari mana? 1 tambah 1. 3 ini dapat dari mana? 1 tambah 2. 5 ini dapat dari mana? 2 tambah 3. 2 tambah 3. 8 dapat dari mana? 3 tambah 5. 13 dapat dari mana? 5 tambah 8. 21 dapat dari mana? 8 tambah 13. Nah, kalian lihat di sini adalah penambahan dari sebelumnya ya. Makanya ini namanya barisan Fibonacci. Jadi barisan Fibonacci itu adalah barisan dengan menjumlahkan 2 atau lebih angka sebelumnya. Contoh nih, Ibu kasih soal ada di halaman 23 nomor 5A. Ada soal kayak gini, jika angka pada bilangan 100, 100, 100, 100, 100, 100, dan seterusnya
Jika diteruskan dengan pola yang sama, kira-kira angka ke 100 itu berapa ya? Apakah angka 1 atau ke angka 0? Kita lihat. Di sini ada pola kayak gini, Ibu kasih warna. Kenapa? Karena perbedaannya itu 1 ketemu lagi 1, nanti ketemu lagi 1. Di sini itu ya Ibu kasih warna yang sama. Jadi ini sama ini, sama ini, sama ini. Angka 0 juga sama. Karena 0 ini sama 0 ini juga sama, ini sama ini, dan seterusnya. Kita lihat ya warna merah dulu. Merah itu ada di posisi pertama, lalu posisi keempat, ke-7, 10, dan seterusnya. Sedangkan yang warna ungu, posisi yang kedua, ke-5, 8, dan 11, dan seterusnya. 0 yang hijau, yang pertama 3, lalu ke-6, 9, 12, dan seterusnya. Kita lihat dari sini bilangan ini. Untuk yang merah itu adalah bilangan yang bisa dibagi 3 tetapi bersisa 1. Bilangan yang warna ungu bisa dibagi 3, bersisa 2. Sedangkan bilangan yang berwarna hijau habis dibagi dengan 3. Kalau ditanya berapa angka 100, kita bagi dengan 3. 100 bagi 3 yaitu 3. 3 kali 3 kita pindahin 9. Kurangkan hasilnya 1. 1 dibagi 3 nggak bisa, turunlah 0. Jadi 10. 10 bagi 3 hasilnya 3. 3 kali 3 putar lagi hasilnya 9. Dikurangin 1. Nah, jadi 100 dibagi 3 itu adalah bilangan yang bisa dibagi 3 tetapi sisa 1. Makanya dia masuk kategori mana? Merah, ungu, atau hijau? Iya, merah. Berarti angka berapa? Angka 1. Jadi angka ke 100 itu berarti angka 1. Nah, ini untuk PR-nya. Kerjakan halaman 22 sampai 23. Nomor 3, 4, 6C, dan 6D. Dan juga nanti kalian kerjakan ada penugasan di Google Classroom. Ibu tunggu sampai jam 8:40 di UDT ya. Ya mungkin itu aja, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.